Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang materi menghitung titik impas atau BIP. Nah, pertama-tama, perkenalkan, ini adalah member dari kelompok kami. Nama saya Desi Fauziah. Nama saya Muhammad Adriana Wijaya. Nama saya Sabihatul Failaya Prasetyo. Nama saya Yuriko Azrina Nagasani. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang kompetensi dasar, yaitu memahami cara menghitung titik impas atau break-even point usaha peralatan sistem teknik. Tujuan pembelajaran dari KD ini adalah menjelaskan pengertian dari titik impas atau break-even point. Yang kedua, menjelaskan cara menghitung titik impas usaha peralatan sistem teknik. Yang ketiga, menganalisis cara menghitung titik impas usaha peralatan sistem teknik. Dan yang terakhir adalah menghitung titik impas usaha peralatan sistem teknik. Apa itu break-even point? Break-even point atau BIP merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas, yang artinya suatu usaha tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Nah, suatu usaha bisa dikatakan layak jika nilai suatu BIP produksi lebih besar dari jumlah unit yang diproduksi saat ini. Atau bisa dibilang juga, suatu usaha dikatakan layak jika nilai BIP harganya lebih kecil dari harga yang berlaku saat ini. Nah, BIP juga mempunyai rumus, ada rumus produksi dan rumus harga. Keduanya memiliki rumus yang sama, yaitu dengan cara menghitung total biaya dibagi harga penjualan. Contoh, analisis usaha pembuatan pewarna indigo. Menggunakan asumsi bahwa 1. Alat spray aerator dapat digunakan selama 3 tahun. Oleh sebab itu, biaya tetap yang digunakan merupakan biaya penyusutan per tahun, dengan pola penyusutan tetap. Harga alat spray aerator baru yaitu 3 juta. Yang kedua, lahan yang digunakan yaitu 400 meter persegi, dengan sistem sewa 1 tahun. Komponen biaya lahan dihitung sesuai dengan masa produksi. Yang ketiga, tenaga kerja yang digunakan 1 orang. Upah per hari yaitu 50.000. Yang keempat, siklus produksi disesuaikan dengan masa panen daun nila yaitu 3 bulan sekali. Proses produksi memerlukan waktu selama 6 hari sampai menghasilkan pasta. Yang kelima, produksi dilakukan di gedung milik sendiri, sehingga dalam kasus ini tidak dinyatakan sebagai bagian dari komponen biaya. Yang keenam, ember berkapasitas 100 liter digunakan sebanyak 2 buah, dengan harga masing-masing yaitu 100.000. Yang ketujuh, keranjang perendaman digunakan 2 buah, dengan harga 50.000. Yang kedelapan, ember dan keranjang perendaman dapat digunakan selama 2 tahun. Yang kesembilan, harga pasta cat warna alam indigo di pasaran sangat beragam dan pada analisis ini digunakan angka rata-rata yaitu 50.000 per kilo. Komponen biaya dalam satu proses produksi selama 3 bulan mencakup 4 biaya yaitu 1. Biaya investasi, yang kedua biaya penyusutan, yang ketiga biaya variabel, yang keempat biaya produksi. Yang pertama, biaya investasi. 1. Sewa tanah seharga 300.000. Yang kedua, alat spray aerator yaitu 3 juta. Yang ketiga, ember perendam yaitu 200.000. Yang keempat, keranjang pengendapan harga 100.000. Jadi total investasi ada 3.600.000. Yang kedua, biaya penyusutan. 1. Sewa lahan seharga 75.000. Yang kedua, penyusutan spray aerator seharga 250.000. Yang ketiga, penyusutan ember seharga 50.000. Yang keempat, penyusutan keranjang perendam yaitu 25.000. Total biaya tetap yaitu 400.000. Biaya variabel. Yang pertama, daun nila 300.000 dengan harga per kilonya yaitu Rp1.000.
harga daun nila 300 kilo yaitu 300.000. Yang kedua tenaga kerja 6 KOK seharga 50.000 per orang. Memilih dan semuanya itu ada 300.000. Yang ketiga kapur tohor 9 kilo, harga per kilonya 1.000. Total biaya variabel yaitu 609.000. Yang keempat biaya produksi. Yang pertama biaya tidak tetap seharga 600. Biaya tidak tetap yaitu 609.000. Yang kedua biaya sewa dan penyusutan yaitu 400.000. Total biaya produksi yaitu Rp1.009.000. Kemudian ini adalah produksi zat warna alam indigo. Pasta 50 kg dengan harga Rp40.000 per kilogram. Totalnya adalah Rp2 juta. Maka total investasi adalah Rp2 juta. Kemudian keuntungan. Keuntungan bisa dihitung dengan mengurangi total penghasilan dan biaya produksi. Total penghasilan adalah Rp2 juta dikurang biaya produksi yang bernilai Rp1.009.000. Hasilnya adalah Rp991.000. Menghitung break-even point. BIP produksi dan harga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. BIP produksi adalah total biaya dibagi harga penjualan. Total biayanya adalah Rp1.009.000 dibagi Rp40.000. Hasilnya adalah 25,23. Kemudian ada BIP harga. Total biaya dibagi harga penjualan. Total biayanya adalah Rp1.009.000 dibagi 50, dengan hasil Rp20.180.000. Dari perhitungan BIP produksi dan harga, diketahui bahwa titik impas usaha pembuatan zat warna indigo dicapai ketika produksi pasta mencapai 25,23 kg, atau harga pasta indigo sebesar Rp20.180.000 per kilogram. Produksi di atas 25,23 kg dan harga di atas Rp20.180.000 per kilogram pada tiap kali periode produksi adalah keuntungan. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.